149 warga negara Indonesia meninggal di penjara Malaysia. Itu diungkapkan oleh Komisi Buruh Migran Berdaulat ya. 149 itu dari tahun 2021 sampai bulan Juni, jadi 18 bulan. 149 itu banyak ya. Dan komisi ini juga mendapatkan data selain data resmi dari Kedutaan Malaysia sendiri. Mereka juga mewawancarai orang-orang Indonesia yang pernah mendekam di penjara. Jadi mereka menceritakan apa yang terjadi di sana, dan memang ada penganiayaan, kemudian perlakuan yang kasar dalam bentuk kata-kata maupun fisik, kemudian juga ada masa tahanannya itu diperpanjang dari apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, dan ada juga perampasan harta benda. Memang kemudian kedutaan Malaysia ini meralat ya, katanya oh enggak kok enggak segitu, itu 149 itu bukan buat Indonesia aja tapi seluruh bangsa asing yang ada di penjara di Malaysia. Tapi yang nggak ada kelanjutannya, nggak ada penjelasan negara mana aja, misalnya Indonesia berapa, negara ini, negara A berapa, negara C, nggak ada. Jadi itu cuman semacam ngeles aja. Dan konjen atau konsulat jenderal di Malaysia juga mengatakan, oh kami tahu kok keadaannya itu memang sangat buruk, dan kami juga sudah memberi bantuan. Apa ya yang saya baca itu berupa sabun, dan sampo. Mereka tuh perlu lebih dari itu. Orang Indonesia yang sakit di penjara di sana tidak dibawa ke rumah sakit sampai saat-saat terakhir, sampai sakitnya sudah sangat parah baru dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya ya mati di sana. Tapi biarlah itu ditangani oleh yang berwenang ya. Kita tunggu aja gimana kelanjutannya. Pastilah mau itu DPR atau pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Walaupun ada juga sih yang saya baca itu, oh kami akan membentuk satgas lagi, membentuk panitia lagi, membentuk ini itu. Tindakannya kita sih nggak peduli mau membentuk ini itu. Kita tunggu tindakan yang cepat, jangan malah prosedur lah, itu jadi malah menghambat penyelidikan. Tapi yang mau saya soroti di sini, saya nggak akan membahas dari sisi pemerintahnya. Saya lebih suka ngomongin hubungan warga Indonesia dengan Malaysia. Saya ingin mengajukan pertanyaan ya, kenapa sih kita itu begitu terobsesi sekali dengan Malaysia? Nah, kalau kalian menganggap wah terobsesi apa? Enggak iya, saya bilang iya. Coba aja kalau kesebelasan sepak bola kita kalah, coba gimana reaksi kita? Kalau menang gimana? Berlebihan kan? Sangat berlebihan. Kita mulai memikirkan, ada apa sih dengan Malaysia ini? Segitu pentingkah Malaysia sampai segala macam itu kita harus pakai perasaan, emosi. Dan yang saya bilang di sini itu bukan sekedar emosi negatif ya. Ada juga emosi yang katakanlah positif. Ya, yang kita merasa oh kita itu masih saudara, kita itu serumpun, kita itu bahasanya sama. Emang itu benar, tapi kita juga harus tempatkan itu sesuai dengan proporsinya. Saya mencoba untuk mengerti ya, kalau dilihat dari sejarah, Indonesia kan dijajah oleh Belanda dan Malaysia oleh Inggris. Kita merdeka tahun 1945, dan itu dengan perjuangan ya, dengan perang, dengan diplomasi yang alot, bahkan ada nyaris perpecahan di antara kaum nasionalis kita sendiri ya. Ada yang
menghendaki supaya kita meneruskan jalur diplomasi, tapi ada juga yang sudah tidak percaya dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan kemerdekaan itu adalah dengan cara perang atau bertahan. Malaysia kan merdekanya tahun 1963 ya. Emang sih saya pernah mendengar mereka, yaitu cara kami bukannya diberi hadiah kemerdekaan, tapi kami menganut jalur diplomasi. Nah ini agak-agak, ya benar sih, benar ya, pastilah ada perundingan, ada diplomasi, tapi dari tahun 45 atau tahun 40-an sampai tahun 60-an itu juga sudah banyak terjadi perbedaan pandangan di negara-negara Eropa sendiri, negara-negara yang katakanlah yang punya jajahan. Mereka sendiri sudah timbul gerakan dari masyarakatnya sendiri bahwa sebaiknya memang negara jajahan ini dilepaskan satu-satu, diberi kemerdekaan. Jadi kalaupun ada perundingan dengan antara Malaysia dengan Inggris mengenai kemerdekaan Malaysia, itu ya bukan perundingan yang alot ya. Tapi kita juga yang nggak perlu ngejek Malaysia. Nah ini yang saya heran, ngapain juga? Maksudnya zaman memang berubah. Justru kalau kita mengatakan Malaysia kamu diberi kemerdekaan nggak kayak kita, itu balik lagi kita pakai perasaan lagi. Jadi sudahlah, mungkin yang bikin kita kesel itu karena sebelum Malaysia akhirnya mendapat kemerdekaan, mereka itu menganggap kita sebagai saudara tua. Bahkan ada kata-kata, oh kenapa mereka ditinggalkan oleh Indonesia, Indonesia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah kita seakan-akan mereka bilang bantulah kami. Dan setelah akhirnya Malaysia merdeka, kita juga banyak memberi bantuan pendidikan. Misalnya banyak dosen-dosen kita yang ngajar di Malaysia waktu itu ya. Mereka sampai dijuluki sebagai dosen terbang karena mereka bolak-balik naik pesawat untuk mengajar mahasiswa di Malaysia. Begitu juga lagu kebangsaan Malaysia. Mereka perlu lagu kebangsaan dan Presiden Soekarno memberi izin mereka untuk menggunakan lagu dari Indonesia yang judulnya itu Bulan Purnama kalau nggak salah, dan mereka dipersilakan untuk mengganti kata-katanya supaya sesuai dan bisa dijadiin sebagai lagu kebangsaannya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, negara Malaysia ini melewati kita. Pendidikan di universitasnya terutama ya, kita harus akuin bahwa mereka mungkin lebih bagus dari kita ya, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang ingin kuliah di sana. Terus kesehatannya juga banyak orang Indonesia yang mau berobat ke sana. Dan akhirnya banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai buruh kasar, sebagai pembantu rumah tangga untuk mencari penghidupan di Malaysia. Dan ini merubah segalanya tentang Malaysia. Yang dulu mereka rendah hati melihat kita sebagai saudara tua, sekarang udah nggak ada lagi. Saya nggak lihat. Yang ada mereka merasa dirinya superior. Nah, ada istilah untuk negara-negara yang merasa dirinya superior ini adalah chauvinis. Ya, memang Malaysia tuh nggak pernah disebut-sebut sebagai negara yang chauvinis. Chauvinis itu merasa dirinya sebagai bangsa ya, superior dan memandang bangsa lain lebih rendah dari dia. Nggak pernah Malaysia disebut-sebut sebagai salah satu negara yang chauvinis ini. Tapi ya dari kasus-kasus yang terjadi antara Indonesia sama Malaysia aja kita bisa ambil banyak contoh, dan memang mereka sebenarnya chauvinis ya. Cuman kalau mereka sih masih beraninya sama Indonesia. Masih ya negara-negara sekitar aja lah. Kalau kita sih seperti lawan tanding tingkat RT kalau lagi 17-an ya itulah Malaysia. Makanya mereka juga nggak akan berani ke Singapura misalnya. Dan pinternya Malaysia, mereka itu punya istilah-istilah yang membuat kita terbuai ya, seperti negara serumpun. Walaupun lama-lama itu jadi ngelunjak, jadi di luar batas
dan tidak lagi proporsional sampai katanya sih bahasa Indonesia itu jangan disebut bahasa Indonesia, tapi itu adalah Melayu Indonesia. Ya, biarin aja lah mereka berhalusinasi, nggak usah terlalu kita pikirin. Tapi beneran nih, kita harus lihat ke diri kita sendiri. Kenapa sih kita terobsesi banget sama Malaysia? Soal sejarah dulu di mana kita banyak katakanlah kita lebih maju dengan Malaysia sebelum tahun 60-an atau awal 70-an, itu nggak usah diteruskan sampai sekarang ya, karena orang bisa berubah, bangsa bisa berubah, dan kita jangan sampai kita nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya sudah berubah. Saya sering ya lihat YouTuber Indonesia sama Malaysia, mereka kolaborasi. Ya boleh-boleh aja, bagus ya. Yang saya lihat itu mereka senangnya ini, apa sih perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Terus apalagi ya, kalau di bahasa Indonesia ini, kalau di bahasa Malaysia apa namanya, atau slang bahasa Indonesia disuruh oleh orang Malaysia untuk menebak, begitu juga slang bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ya, karena mereka nggak ada bahasa Malaysia, bahasa Melayu disuruh orang Indonesia yang neblak. Jadi ya main-main gitulah. Dan ketika ada persoalan yang serius, yaitu meninggalnya 149 warga negara Indonesia, nggak ada satupun YouTuber itu yang tayang untuk membahas ini. Misalnya kan, kami menyesalkan atau kami prihatin, atau mereka mengatakan bahwa oh itu sesuatu yang tidak kami sendiri tidak tahu, di luar kuasa kami, dan sebenarnya kami tidak menyetujui perlakuan buruk yang dilakukan oleh sebagian warga kami. Nggak ada itu ya, nggak ada. Mereka semuanya diem, tunggu sampai keadaan mereda, dan nanti kalau sudah mereda, udah tidak lagi dibicarakan orang, mereka akan main tebak-tebakan lagi. Gini ya, kita harus nanyain benar ke diri kita sendiri, segitu pentingkah Malaysia? Apakah Malaysia itu memang begitu signifikan dalam hal apa? Nah itu semua harus kita pikirkan, dan jawabannya itu jangan pakai sentimental, jangan pakai drama-drama juga. Karena percuma kita menganggap mereka istimewa, kita merasa ada sesuatu yang khusus antara hubungan dua negara ini, kalau mereka sebenarnya berkali-kali melakukan perbuatan yang tidak layak sama kita. Just stop it. Seperti dalam hubungan yang toksik, misalnya kalian punya hubungan yang toksik nih ya. Pertama itu ya harus disadarin dulu bahwa hubungan itu toksik, karena kebanyakan orang itu tidak merasa bahwa mereka berada dalam hubungan yang toksik. Orang lain sudah bisa melihat dengan jelas, cuman yang menjadi katakanlah korban di sini merasa baik-baik aja. Nah, kalau sudah disadarin, itu pun kalau dalam hubungan dua orang itu kadang-kadang juga walaupun orangnya sudah sadar, untuk keluar dari situ pun susah. Karena mungkin mereka sudah lama berteman, atau bisa juga ini pacarnya, itu akan susah untuk keluar. Ada juga penghibur-hiburan diri yang ingat masa lalu, oh dulu dia orangnya baik, dan saya juga pernah berbuat baik kok sama dia, nggak mungkin lah dia nggak akan berbuat hal yang sama kepada saya, mungkin dia sekarang lagi hilaf aja. Ya itu banyaklah alasan-alasan yang dibikin oleh diri kita sendiri. Mungkin juga kita udah biasa begitu, sudah merasa nyaman. Dan itulah yang sepertinya terjadi juga dengan hubungan kita dengan Malaysia. Kita nggak mesti bermusuhan kok, kita nggak mesti bermusuhan. Kalau ada masalah-masalah yang serius seperti ini, misalnya perlakuan yang tidak baik atau perlakuan yang sebenarnya tidak bisa diterima, itu biarlah diselesaikan oleh pemerintah. Kita boleh protes, boleh demo, atau menekan pemerintah supaya menindaklanjuti dengan segera. Tapi kita juga tahu bahwa kita melakukan itu kepada siapapun, kepada negara manapun, itu udah sewajarnya kalau kita berjuang untuk kebaikan nasib warga negara kita sendiri. Nah, tapi kalau ya sudah berulang-ulang, pertanyaan saya,
masih mau dalam hubungan seperti ini? Kenapa kita nggak bisa bersikap biasa-biasa aja sama Malaysia? Kalau kita kalah dalam pertandingan sepak bola, ya sama aja sama kita kalah sama negara Filipina kayak negara Singapura, negara Thailand. Nggak usah dibawa ke hati. Kalau kita menang pun seneng ya seneng, tapi ya biasa-biasa aja. Justru dengan segala perhatian kita, dengan emosi yang kita masukkan di situ, semuanya jadi personal. Itu yang membuat posisi negara kita itu jadi di bawah mereka. Jadi pada intinya nih ya, saya mau mengajak supaya melihat negara lain. Jangan cuman berpusat di Malaysia aja. Memang mereka sih YouTuber Malaysia juga banyak yang katakanlah baik ya, ketika mereka mau ngomentari Indonesia, mereka oh gitu ya kalau di Indonesia. Oh menarik ya. Tapi jangan lupa, kita itu juga pasar buat mereka. Penduduk kita 275 juta, sedangkan mereka cuma 30 juta. Gak sebanding. Oke aja sih kalau mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antar negara, antar pemerintahannya baik terhadap kita, ya oke aja. Tapi kita juga jangan lugu-lugu amat. Kok saya ini ya tertarik dengan Filipina. Kalaulah kita mau tebak-tebakan kata, itu asik juga sih, saya akuin ya, itu asik juga. Mungkin kalian juga harus tahu bahwa banyak sekali persamaan antara bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia. Nah itu kan asik tuh kalau ada yang mau memulai, oh bahasa Tagalognya apa, terus bahasa Indonesianya apa, pasti ketahuan itu banyak sekali kata yang sama. Dan moga-moga aja kita juga tertular dengan kemampuan banyak warga Filipina dalam bahasa Inggris, atau keberanian mereka untuk melanglang buana mencari penghidupan, tapi dengan jenis pekerjaan yang levelnya lebih tinggi. Saya lihat sih kalau di Filipina itu banyak yang menjadi entah itu resepsionis atau penjaga toko. Yang jelas mereka tidak mengambil level yang terbawah seperti tukang bangunan, pembantu rumah tangga, mereka enggak. Mungkin kita bisa mendapat inspirasi dari mereka, dan saya lihat sih mereka juga orangnya baik-baik ya, ramah-ramah, walaupun mungkin ada kendala bahasa ya, kalau mereka lebih ke bahasa Inggris, nggak terlalu sombong. Tapi benar-benar nih saya ingin semangatin kalian untuk lebih meluaskan pergaulan, lebih banyak jalan-jalan. Coba deh kita mulai menjelajahi negara kita sendiri. Jangan lagi dijadikan alasan soal tiket yang mahal. Emang semua orang juga tahu untuk pergi ke Indonesia, daerah timur itu tiketnya mahal ya. Lebih murah ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Thailand. Tapi masa sih kita nggak bisa nyisihin uang untuk ganti handphone aja? Kita kan bisa sampai 2 tahun sekali, apa malah ada yang setahun sekali. Dan saya janjiin deh, orang-orang Indonesia yang di sebelah barat pergi ke Indonesia yang sebelah timur, atau orang-orang Indonesia yang ada di bagian timur pergi ke Indonesia yang sebelah barat. Itu seperti kita pergi ke luar negeri, beneran deh. Pergi ke luar negeri itu dalam arti semuanya itu kita lihat berbeda. Itu saya alami ya waktu saya ke Manado untuk pertama kalinya, atau ke Maluku untuk pertama kalinya, ke Bali untuk pertama kalinya. Begitu bedanya. Malah ada kata-kata orang, saya lupa siapa ya orangnya yang ngomong kayak gini, dia bilang dia orang bule sih. Kan orang Indonesia itu jarang merantau jauh ke negeri orang ya, kecuali Belanda. Di situ banyak orang Indonesia ya, tapi secara jumlah, apalagi kalau dibandingkan dengan total penduduk Indonesia, itu sedikit sekali lah yang merantau. Dan dia bilang orang si bule ini bilang bahwa orang Indonesia itu memang tidak perlu keluar negeri, karena untuk mendapat pengalaman yang berbeda mereka itu nggak perlu keluar negeri, mereka cukup pergi ke daerah lain di Indonesia. Dan dia bilang itu bahwa Indonesia itu kalau untuk mendapatkan pengalaman berbeda dengan mengunjungi seluruh Indonesia itu sama aja dengan mengunjungi 10 negara.
Nah, ini benar, saya setuju sih ya kalau dia membandingkan Indonesia begitu kayanya budaya kita bisa disamarkan dengan 10 negara. Itu saya setuju. Karena waktu saya misalnya waktu saya ke Manado itu saya ngeliat, wah kok beda banget sih, rumahnya tuh beda-beda banget, tampang-tampang orangnya beda, cara ngomongnya beda, semua beda. Itu reaksi saya sama dengan kalau kita pergi ke negara lain. Tapi, apakah benar memang orang Indonesia itu suka berkunjung ke tempat-tempat lain untuk mengalami perbedaan budaya kita yang kaya, yang sangat beragam? Saya rasa sih nggak banyak orang yang melakukan itu. Jadi saya sekali lagi mau bukan menyuruh ya, tapi memasukkan ide-ide ke kepala kalian. Coba dinilai lagi, seperti halnya hubungan pribadi antara dua orang yang bisa toksik. Hubungan antara dua negara itu bisa juga begitu. Coba kalau dalam hubungan pribadi ya antara dua orang, kita merasa itu bahwa sudah toksik, kita merasa ada yang nggak beres, tanyakan kenapa masih bertahan di situ. Ini adalah jalan untuk melangkah ke tindakan selanjutnya, yaitu tinggalkan. Tinggalkan hubungan itu. Mau itu hubungan antar pribadi, antar teman, atau antar bangsa. Bukan kita bermusuhan, tapi ya kita biasa-biasa aja dan tidak memberi keistimewaan apapun, tidak memasukkan perasaan kita, dan selalu berhati-hati, jangan mau digiring ke sana kemari. Nah, saya rasa akan banyak yang entahlah itu setuju sama saya atau nggak setuju. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak setuju, komen aja. Saya akan berbesar hati. Kalau ada yang mau ngeritik atau malah mau marah, silakan. Jangan lupa like video ini kalau kalian memang suka, subscribe juga, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.